Siapa dulu nih yang mau memperkenalkan diri? Dari berbagai kota nih, ini ada dari Aceh. Nah, ini paling jauh nih, Bang Nah, Hendy. Nah, Bang Hendy ini dari provinsi paling nomor ya satu paling aja. nomor ujung, paling barat nih, Bang Hendy. Say hi, Bang Hendy. Hai. Ini perkenalannya formal atau Enggak, gimana? bebas Bang, enggak ada Bebas formal-formalan. ya. Oke, perkenalkan saya Dr. Hendy Armanda Zaintama, spesialis anestesi. Saat ini bertugas di Provinsi Aceh di 2 kota, Kota Biren dan Kota Banda Aceh. Oh, bingung nggak tuh gimana tuh dari Biren sama Banda Aceh? Oke, terus selanjutnya ada Mbak Tata nih yang jauh juga dari Kalimantan. Silakan Mbak Tata. Saya Astrid, sekarang posisi lagi di Samarinda. Oke, terus kemudian dari Bang Yunda dari mana ya Bang? Abang tinggalnya di Jakarta. Dari rumah sakit ya tadi. Saya tinggalnya di Tangsel. Oh iya, orang Nama saya Tangsel. Yunda. Iya. Nama saya Yunda. Dikenalnya panggilannya Jono. Jono. Saya tinggal di Tangsel, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Oke, nih. Yang pertama ya. Dari Arfa Rahmanita, dia bertanya nih, dari topik pembiusan umum, apakah semua pembiusan umum itu menggunakan alat respirator atau ventilator? Nah, siapa nih yang mau jawab? Gimana? Jadi bertanya, apakah semua pembiusan umum itu menggunakan alat ventilator atau respirator? Oh, ya. Sorry, anak gue manggil. Oke, ayo. Yang sah kan? Oke, siapa nih yang mau jawab nih? Bang Hendy? Oke, mungkin saya dulu ya. Karena ini banyak terkait dengan pelayanan anestesi di daerah rural ya, yang agak jauh dari kota besar, di mana fasilitas itu tidak selengkap dengan kota-kota besar atau rumah sakit rujukan. Jadi, apakah anestesi umum harus terhubung dengan respirator, ventilator? Kita bicara anestesi ventilator kali ya. dulu ya, mesin anestesi ya. Jawabannya kalau harus atau enggak, jawabannya pasti tergantung. Ya, itu kembali lagi itu. Apakah harus diambil dengan mesin? Jawabannya itu. Bisa diambil alih secara manual. Kita menggunakan yang sederhana, BVM atau bagging. Namun dengan standar pelayanan kesehatan sekarang, semua tindakan yang sifatnya support terhadap fungsi-fungsi tubuh sebaiknya dilakukan dengan terukur. Makanya agar lebih aman ya. Ya, agar lebih aman, terukur sehingga kita tahu hal yang sederhana, misalnya volume yang kita berikan berapa, tekanan yang kita berikan berapa, itu sulit dilakukan dengan alat-alat yang sederhana tadi, misalnya kayak BVM. Jadi memang kalau kita bicara standar sekarang, sebaiknya terkoneksi dengan ventilator, di mana kita bisa memberikan support itu secara terukur. Tapi kembali lagi, apakah si sarana tersebut memiliki alat tersebut atau tidak? Karena jika tidak memiliki, ya kita akan gantikan dengan alat-alat sederhana, manual, yang kelemahannya adalah relatif tidak terukur. Jadi nggak selalu pakai ventilator berarti ya? Ya, nggak selalu. Oh, apa? Karena di satu kamar operasi berarti nggak selalu ada alat itu ya? Atau gimana? Ya, kalau kita bicara yang sederhananya ya, kalau kita tidak melihat standar dari pelayanan kesehatan saat ini. Kalau kita bicara standar, sebaiknya memang saat kita harus memberikan support seperti itu, kita mengkoneksikan dengan mesin ventilator yang punya parameter lebih terukur. Oke, sip. Terima kasih Bang Hendy. Berarti intinya adalah bahwa nggak semuanya selalu terpasang ventilator atau respirator atau mesin anestesi ya. Tapi kalau ada alatnya lebih baik karena
lebih terukur, lebih aman kondisinya. Oke, sip. Terima kasih Bang. Lalu Astariam Sarani dari Jakarta. Satu lagi dari jauh. Nah ini nih, ternyata di Papua sana sinyalnya bagus juga ini. Ini dari ujung Indonesia. Jadi ini kita udah seluruh Indonesia. Dari ujung barat sama ujung timur. Dari ujung barat ada dari Aceh, dari ujung timur ada Dr. Roy Martino dari Papua. Wah, selamat datang. Papua Dr. Barat Roy Martino dari Papua Barat. Papua Barat. Papua Barat Raja ya. Ampat. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Iya, Papua Barat benar. Papua Barat. Raja Ampat. Suaranya bagus lagi. Ada. Oke. Ada Kakak Jono. Bang Roy di mana tuh? Kenalkan diri dulu. Rumah sakitnya dari mana? Saya dari RSUD Raja Ampat. RSUD Raja Ampat. Papua Barat. Dr. Roy Martino ini satu-satunya spesialis di sana, ada spesialis anestesi di sana atau gimana? Ya, untuk sementara demikian. Wih. Ini lagi di rumah, apa di mes, apa di mana nih? Bro, Di rumah dinas. Di rumah dinas ini. Nanya di mana? Aduh. Atau di resort? Nih. Soalnya Raja Ampat kan banyak nih. Apakah di resort atau di mana gitu kan? Gak bisa jawab. Di ngesot. Coba room tour. Room tour. Oke, lanjut ya. Kita ke pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua nih gini, untuk pembiusan umum ya. Dia bertanya nih dari si Joni Bujang namanya. Apakah kalau di bius umum itu ada efek sampingnya? Nah, pertanyaannya terbuka banget nih. Oke, siapa nih mau jawab nih? Terserah nih. Bang Jono atau Mbak Tata? Silakan. Ya, aku udah jawab. Oke. Mumpung gampang pertanyaannya. Curang. Nanti ada yang susah nih. Ya. Silakan Bang Ya, Jono. sebenarnya semua tindakan medis apapun itu pasti ada efek samping. Efek samping ini definisinya sebenarnya efek yang tidak kita harapkan. Ya, contoh simpel kalau kita minum obat aja, efek samping yang kita dapat misalnya rasa pahit gitu ya, yang paling ringan, atau rasa kantuk ya, misalnya kalau kita minum obat pilek misalnya, obat flu yang ada di pasaran ya. Jadi setiap hal itu memang pasti ada efek samping. Efek samping definisinya adalah efek yang tidak kita harapkan. Kalau efek yang diharapkan adalah efek utama ya, efek utamanya kan minum obat sembuh misalnya, batuk mereda misalnya, panas turun, nah itu efek utama. Efek samping itu efek yang tidak kita harapkan. Mungkin pertanyaannya dari Sobat Bius tadi ini adalah efek yang tidak enak, efek jangka panjang ya. Karena kan mungkin yang yang dipahami orang pada umumnya adalah obat bius itu adalah obat yang berbahaya. Iya. Ya, misalnya kayak apakah narkoba, bikin bodoh misalnya gitu ya. Ketagihan. Apakah merusak otak, apakah bikin ketagihan, mungkin yang dimaksud yang seperti itu. Iya. Ya, jadi kalau dalam hal pembiusan artinya digunakan dalam dosis yang terukur, dalam alat-alat dan pengawasan yang baik, dilakukan oleh dokter yang kompeten, di tempat atau fasilitas yang memadai, saya rasa efek-efek yang diharapkan seperti itu tidak ada masalah ya. Baik jangka panjang maupun ya yang efek jangka panjang. Tapi memang tetap karena obat bius ini sama seperti obat yang lainnya tadi, dia pasti punya efek yang tidak diharapkan. Yang paling sering adalah dirasakan yaitu yang paling sering adalah mual muntah. Mual muntah, ya. Kemudian sakit kepala ya. Sakit kepala. Ya. Banyak tuh yang sakit kepala tuh baru bangun. Ya, mungkin juga bisa alergi karena kita kan biasanya yang kita bius kan orang baru pertama kali operasi ya, jarang ada yang berkali-kali tuh. Ya ada tapi jarang lah. Ya, sehingga kita nggak tahu dan pasien juga nggak tahu dia alergi atau nggak terhadap obat bius. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau efek jangka panjang yang sampai menyebabkan gangguan fungsi otak dan sebagainya, saya rasa selama masih dilakukan oleh dokter yang kompeten, dalam batas aman,
nggak Harusnya nggak tidak akan ya. terjadi. Tapi bisa, tapi kemungkinannya kecil Tapi, ya. Iya, kemungkinannya kecil. Oke. Sip. Wah, itu jawabannya komprehensif sekali. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini untuk pembiusan spinal. Jadi ada yang nanya nih, dia mau operasi tulang kaki, tibia, dia bilang, dia patah. Nah, rencananya mau dipasang pen. Ini kalau misalnya dibius separuh badan, itu pas tulangnya dibor akan terasa sakit apa enggak? Nah, itu pertanyaannya. Ini sih masih simpel nih pertanyaannya, simpel-simpel nih. Kita kasih yang mudah dulu. Oke, siapa nih yang mau jawab? Mbak Tata atau Bang Roy? Bang Tata kali ya. Jadi pembiusan spinal atau secara awam seringkali dibilang pembiusan separuh badan, itu prinsipnya kita memasukkan obat bius melalui celah tulang belakang. Lalu nanti obat biusnya itu akan bekerja di saraf-saraf di daerah tulang belakang sehingga membuat si pasien tidak merasa nyeri dari perut ke bawah atau mungkin kakinya saja pada waktu operasi. Nah, setengah badan ya. Setengah badan ya. Jadi prinsipnya rasa nyeri itu diblok sehingga kalaupun nanti tulang di kaki itu dibor, pasien tidak akan merasa nyeri. Sama sekali ya. Tapi ada rasa-rasa apa biasanya tuh kalau itu Mbak? Kan kadang suka ada yang bilang kayak dipegang-pegang gitu, kadang nggak sepenuhnya mati rasa ya. Saya juga belum pernah sih. Nggak tahu kayak apa rasanya. Waktu di awal obat bius itu dimasukkan, biasanya pasien akan merasa kesemutan. Terus nanti kedua kakinya akan terasa lemah, susah digerakkan, berat ya. Bahkan ada yang merasa kaki saya seperti hilang ya. Tapi ini adalah rasa yang sementara saja. Nanti setelah beberapa jam kakinya bisa digerakkan kembali, terus kakinya juga bisa merasa kembali. Memang kadang-kadang walaupun sudah dilakukan pembiusan spinal, kita masih ngerasa tuh seperti ada sensasi goyang atau disentuh. Kadang-kadang masih kayak ketarik katanya, kayak ditarik disentuh tuh masih bisa. Ya, yang pernah bius di sini kayaknya cuma Abang Roy ya. Di bius total. Dia bius total kemarin. Sama di blok. Pernah di blok juga. Iya, pernah di blok perifer juga ya. Oke, ya kayak gitu memang rasanya kayak ini ya, kayak ditarik atau dipegang tapi masih bisa terasa ya. Cuman sama sekali sakit tuh hilang ya. Oke. Pertanyaan berikutnya nih. Mungkin boleh nambahin? Oh, boleh Bang, silakan. Kembali lagi karena kan kalau kita bicara nyeri itu ada respon subjektif. Nah, jadi beberapa orang yang pernah saya tanya intraop yang menggunakan spinal itu mereka merasakan sensasi kebas kayak kesemutan. Cuma ini masalahnya kebasnya dari perut sampai ujung kaki. Perut sampai ujung kaki. Kadang sebagian orang mengartikan kebas ini sebagai nyeri. Gitu. Itu yang kadang harus dipahami juga. Sama seperti yang dikatakan Dr. Hendra tadi kan. Kadang dia merasa kayak sensasi ditarik. Iya. Nah, bagi sebagian orang yang mungkin dia kurang tahan terhadap nyeri, sensasi ditarik itu bisa diartikan sebagai nyeri. Dibilangnya gitu. Nyeri, padahal itu kayak ditarik. Mungkin sensasinya. Nah, untuk mengartikan secara objektif itu kan susah karena pengalaman ini kan tiap orang beda-beda nih. Jadi mungkin bagi orang-orang yang akan menjalani operasi spinal, jangan ragu untuk mengkomunikasikannya dengan dokter anestesi yang saat itu bertugas. Gitu. Jangan ditahan-tahan. Kalau emang dia nggak nyaman, karena kan diharapkan dibilang. Jadi kita bisa melakukan countermeasure, misalnya pemberian obat-obatan intravena, atau mungkin kalau operasinya belum dimulai, kita bisa tambahkan dosis spinal lagi atau sebagaimana. Suntik lagi ya? Iya, mungkin. Iya, betul. Jadi bilang aja gitu ya sama dokter anestesinya kalau ada yang dia merasa belum nyaman, mungkin butuh dijelaskan lagi, atau mungkin kalau emang belum dapat proses pembiusannya bisa ditambahin ya.
Oke, sip. Terima kasih, Bang. Selanjutnya nih, pertanyaannya lagi. Tentang pembiusaan umum ya. Jadi ini ada teman kita namanya Eka Ruliani ini. Dia nanya nih, "Dok, saya kan nanti mau dioperasi waktu itu tanggal 24 Februari dia nanya ya. Tapi tanggal 22 katanya dia disuruh ketemu dokter anestesi. Nah, ini saya mau diapain ya?" Dia nanya tuh. Soalnya operasinya kan masih tanggal 24. Nah, ngapain ya? Nggak tahu nih. Siapa nih yang bisa jawab nih? Dokter Roy kali ya? Mau kenalan kali. Dia yang tahu kayak gini bisa Dokter Roy nih, makanya saya kasih ke dia nih. Ya kan, saya coba menjawab ya. Jadi begini, pertama tentunya ya pasti namanya ketemu pasien pasti harus kenalan, pasti tanya nama, terus latar belakang pasien. Tapi semuanya itu ada tujuannya sebelum operasi, karena sebelum kita memasuki kamar operasi atau prosedur operasi, tentunya dokter anestesi ataupun dokter bedahnya pun pasti akan ingin tahu riwayat medis dari pasien tersebut. Kita akan lakukan tindakan pemberian obat, di mana riwayat medis itu akan menentukan nanti pilihan-pilihan obat apa yang boleh ataupun tindakan apa yang boleh. Gitu. Karena tiap pasien itu beda-beda, jadi meskipun tindakannya sama, pembiusan umum, tapi belum tentu obat dan dosisnya akan sama pada semua pasien. Yeah. Karena itu dokter anestesi ataupun dokter bedahnya pun akan bertanya riwayat medisnya sebelumnya. Gitu. Jadi kondisi pasiennya kayak gimana? Terus ini ya, rencana tindakannya apa ya? Ya, rencana tindakannya apa? Karena dokter anestesi harus bisa memperkirakan akan berapa lama operasinya, terus dengan kondisi pasiennya seperti apa, apakah pasiennya ini usia muda atau usia tua atau anak-anak. Jadi semuanya itu harus diperhitungkan. Oke. Ini wajib nggak? Selama sebelum. Ya gimana Dok? Ya ini wajib nggak nih pertemuan ini? Kan maksudnya apakah memang semua yang mau dibius harus ketemu dulu sama dokter anestesinya atau gimana nih? Atau beda-beda? Halo, jadi tindakan anestesi atau bukan operasi kan kita bagi jadi dua. Ada yang namanya elektif. Halo? Halo? Ya. Oke. Ya. Nah, jadi kan tindakan operasi ataupun tindakan sebelum operasi kan dibius dulu, pembiusan. Jadi sebelum tindakan itu ada dua kita bagikan. Ada yang namanya elektif atau yang namanya direncanakan, sama ada yang situ atau emergency. Nah, jadi jika pasien itu elektif atau yang direncanakan, kita kalau dibilang diwajibkan, mungkin seperti tanda kutip diwajibkan, karena kita masih punya waktu untuk mempersiapkan pasiennya, jadi bisa lebih baik persiapannya. Tapi kalau pasien yang operasi situ atau emergensi, setidaknya memang sebelum operasi kita mempunyai info tentang pasien ini sebelumnya. Jadi tidak serta-merta langsung meskipun di emergensi tiba-tiba langsung masuk kamar operasi, langsung operasi. Tapi memang gitu ya. Tidak menutup kemungkinan ada pasien seperti itu kalau memang kondisinya emergensi sekali, jadi tidak bisa ditunda, tidak bisa dulu, kita lakukan tindakan terlebih dahulu, baru nanti setelah itu kita akan tanyakan tetap riwayatnya tetap kita gali. Jadi beda-beda ya, ada yang harus ditemui dulu atau yang memang kalau kondisinya emergensi bisa diperiksanya di dekat kamar operasi ya, kalau memang harus langsung dioperasi saat itu. Iya. Tapi bagusnya memang yang dipersiapkan ya Dok ya? Iya. Oke, sip. Wah, keren juga nih. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Jadi, yang tadi. boleh.
Jadi tadi selain mendiskusikan riwayat penyakit pasien yang dahulu, pada waktu pertemuan sebelum operasi itu, dokter anestesi dan pasien bisa bersama-sama mendiskusikan persiapan pembiusan. Persiapan pembiusan itu ada beberapa hal, misalnya bagaimana rencana pembiusan yang akan dilakukan. Apa mau dilakukan pembiusan umum atau mau dilakukan pembiusan separuh badan, spinal tadi ya. Ya, spinal. Jenis pembiusannya ya. Bagaimana prosedur pembiusannya. Persiapan yang lain adalah puasa. Jadi sebelum pembiusan kita kan meminta pasien untuk puasa. Nah, pada waktu itu dokter anestesi juga bisa menjelaskan bagaimana nanti rencana puasanya ya. Biar cukup, nggak kelamaan, nggak kurang. Betul. Ya. Nah, misalnya pasien ini memiliki penyakit tertentu, contoh ada hipertensi atau darah tinggi. Nah, banyak nih. Bisa juga mendiskusikan dengan pasien, bagaimana nanti minum obatnya, kapan obat terakhir diminum, apa obat yang sebaiknya diminum di pagi hari sebelum operasi, apa obat yang tidak perlu diminum. Nah, itu juga termasuk bagian dari persiapan. Yang tujuannya memastikan bahwa pembiusannya berjalan dengan aman, resikonya yang tadi resiko atau efek sampingnya yang udah dijelasin sama Bang Yunda bisa terhindari lah ya kalau emang persiapannya lebih bagus. Dan dokter anestesi ini punya peran penting yang tidak hanya berhenti pada waktu pembiusan selesai loh. Setelah selesai pembiusan, dokter anestesi juga memastikan bahwa pasiennya tidak nyeri. Jadi biasanya diskusi pertemuan sebelum pembiusan ini, kita juga mendiskusikan nanti rencananya setelah operasi, bagaimana kita mau mengelola nyeri pasien ini. Nyeri pasca operasinya. Jadi ya. Kalau kita melakukan pembiusan umum, mungkin 30 menit sebelum operasi selesai, kita sudah memberikan obat anti nyeri yang nanti bisa melindungi pasien ini dari nyeri sampai 6-8 jam ke depan. Nah, itu tuh. Kalau misalnya kita melakukan pembiusan dengan spinal, kita bisa menyampaikan bahwa obatnya ini juga mungkin bisa bekerja sampai beberapa jam ke depan, sehingga pasien tidak perlu takut merasa nyeri, dan setelah itu bisa disambung dengan obat lain di rumah. Itu adalah hal-hal yang didiskusikan. Dan biasanya di akhir diskusi itu nanti pasien juga akan diminta untuk menandatangani formulir, namanya formulir informed consent, persetujuan tindakan. Jadi itu dokter juga akan menjelaskan berdasarkan penyakit-penyakit yang diderita oleh pasien, kondisinya, jenis pembedahannya, bagaimana sih kira-kira resiko yang akan dihadapi pasien ini, bagaimana resiko pembiusannya, bagaimana pembiusannya, dan nanti persetujuan dari hasil diskusi itu akan dituangkan dalam bentuk surat persetujuan tindakan. Iya, jadi supaya tahu juga ya dia punya resiko apa aja nih. Iya, jadi pasien juga sama-sama tahu lah pada waktu akan menjalani pembedahan itu kira-kira apa-apa saja yang nanti akan dijalani. Intinya supaya pasien nyaman dan aman ya. Tenang, mungkin lebih tenang kali ya karena terinformasi dengan baik ya. Kan banyak tuh juga nih, ya dok saya punya penyakit jantung nih misalnya. Ntar bagaimana tuh dok resikonya gitu kan. Kalau kita terangin kan mungkin dia lebih berani gitu ya. Atau kita juga lebih tenang karena udah kita kasih tahu bu resikonya. Betul. Jadi sebagai pasien pada waktu pertemuan dengan dokter anestesi sebelum pembiusan ini, jangan segan untuk menceritakan selama ini riwayat penyakit terdahulu apa, apakah pernah dibius sebelumnya, apakah ada kecemasan-kecemasan tertentu supaya hal-hal ini bisa didiskusikan dan dikelola bersama. Sip. Oke. Nah ini nyambung nih, ada pertanyaan berikutnya begini nih sekalian nih. Jadi ada yang nanya juga, dok bisa apa enggak? Dia bilang saya mau operasi di bagian kaki juga nih. Tapi bisa nggak dok, saya bisa milih rencana pembiusannya. Kan dia di video itu saya terangkan kalau operasi kaki itu biasanya biusnya setengah badan atau spinal. Nah bisa nggak dok, saya bisa karena saya takut, saya pengen milih biusnya yang umum supaya saya nggak takut. Nah apakah bisa tuh didiskusikan di fase itu gitu? Gimana Mbak atau siapa? Oke, bisa. Jadi
ketika kita bertemu dengan pasien, kita biasanya menyampaikan pilihan-pilihan anestesinya. Biasanya dokter anestesi juga punya rekomendasi untuk pembedahan jenis A misalnya, mungkin pilihannya yang pertama adalah pembiusan spinal. Tapi jika pasien punya pilihan, maka itu kita bisa diskusikan. Contohnya seperti tadi, kalau pasien ingin dioperasi dengan tidur, sebetulnya kita lihat ini operasinya di kaki, ya kita bisa dengan pembiusan separuh badan saja. Maka mungkin kita bisa mengajukan, oke, kita tetap melakukan pembiusan separuh badan, tapi kita tambahkan obat yang lain, istilahnya adalah sedasi. Itu yang membuat pasien merasa mengantuk atau lebih tenang pada waktu operasi, sehingga pasien tidak. Supaya dia tetap tidur ya, walaupun sebenarnya dia operasinya, pembiusannya sebenarnya setengah badan, tapi dia tetap bisa sambil tertidur ya. Jadi ya ketakutannya dia. Pada waktu kunjungan sebelumnya. Oke, jadi bisa sebenarnya ya. Nah, banyak tuh yang nanya itu sebenarnya, nggak cuma satu orang. Bisa nggak dia memilih jenis pembiusannya? Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi nih ya. Ini juga banyak nih yang bertanya nih tentang pembiusan spinal. Dok, kenapa kalau setelah pembiusan yang setengah badan itu pas saya operasi seksio, pinggang saya tuh terasa sakit. Ini pengaruh dari pembiusan spinal atau bukan? Nah, ini nih. Ada yang nanya nih. Ada yang bisa jawab, silakan. Ya, kalau Bang Junda, menurut saya, bukan menurut saya sih. Ya, kalau nyari pinggang itu yang mesti diperiksa lengkap ya. Kita nggak bisa menyimpulkan apakah karena spinal atau bukan, hanya berdasarkan riwayatnya di spinal gitu. Iya. Karena nyeri pinggang itu banyak sekali kemungkinannya, strukturnya yang terlibat ya. Dari mulai kulitnya, jaringan ikatnya, ligamennya, kemudian ototnya, tulangnya, sendinya dan sebagainya. Jadi nggak bisa disimpulkan ya. Dan dari tipe nyerinya dan sebagainya. Jadi saya rasa ini bukan suatu hal yang, walaupun memang mungkin ada korelasi ada korelasi setelah di spinal, itu hanya sebatas time signal gitu istilahnya. Sebagai time signal dari onset nyerinya. Tapi apakah hubungan sebab akibat itu sama sekali nggak bisa disimpulkan, ya harus diperiksa dengan baik. Jadi belum tentu ya, belum tentu karena pembiusan spinal, tapi masih bisa juga gitu. Jadi ada resiko itu juga. Karena kan banyak ya faktor sakit pinggang tuh nggak cuma dari pembiusan spinal aja ya. Iya. Kehamilan sendiri sebenarnya bisa aja bikin nyeri pinggang. Ya, mungkin itu mau saya tambahkan sedikit. Pokoknya ternyata 50-80% ibu hamil itu mengalami nyeri pinggang. Jadi harus dipilah-pilah dulu gitu. Jadi satu faktor yang memang sering membuat jadi orang-orang habis seksio itu bilang sakit pinggang itu lebih karena faktor trauma psikis di mana dia harus menunduk, terus satu disuntik di punggungnya. Nah, itu yang, dan lokasi penyuntikan memang searea dengan insidensi kejadian LBP paling sering kan. Low back pain itu paling sering kan, dia lumbar, area lumbar atau area pinggang pinggul. Ya. Lumbar tuh pinggang ya. Bersamaan dengan itulah area kita melakukan penyuntikan spinal. Nah, jadi memang secara teori bisa spinal sendiri menyebabkan nyeri pinggang itu sendiri. Tapi itu akan pulih seiring dengan menghilangnya efek obat gitu kan. Mungkin di 24 sampai 72 jam itu masih mungkin. Tapi beberapa kali saya dapat pasien itu menanyakan, saya tanya riwayat operasi dengan spinalnya kapan? Sudah lebih dari 3 bulan, sudah lebih dari setahun, ada yang bahkan sampai 5 tahun dia masih ingat gitu nyeri pinggangnya. Dan saya tanya lagi, saat ini sakit atau enggak?
hanya beberapa yang bilang saat ini sakit, sudah hilang dari lama. Jadi faktor trauma atau faktor psikisnya itu bercampur dengan kondisi yang benar-benar nyeri saat ini. Kembali lagi tadi yang saya bilang sebelumnya, bahwa ini memang karena nyeri itu pengalaman yang sangat subjektif gitu. Jadi kalau bagi rekan-rekan sobat bius yang punya riwayat operasi dengan spinal, terus nyeri pinggulnya itu masih bertahan sampai berbulan-bulan setelah operasi, mungkin ada yang itu lain. ada layaknya untuk diperiksakan. Gitu. Iya mungkin. Nah, mungkin terkait dengan penyakit lain, karena low back pain itu insidensinya memang sangat tinggi pada usia produktif, tapi memang secara usia kita, angka ya? mungkin sekitar, ya usia produktif itu cukup tinggi sebenarnya, tapi memang kalau dikatakan kalau secara general itu di usia 40 sampai 50 tahun. Tapi untuk tadi kan kasusnya post-seksio ya. Post-seksio. Ya, karena kalau kita bicara pada populasi ibu hamil itu 50 sampai 80% ada LBP atau low back pain. Ada ya, oke. Jadi belum tentu ya, belum tentu karena pembiusan, tapi bisa juga. Tapi kalau emang lanjut, sebaiknya diperiksakan. Oke, terima kasih. Kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya lagi. Ini satu pertanyaan yang unik nih, karena saya juga pas membaca pertanyaan ini dari Ibu Santika Filiana nih, saya juga menjawabnya juga bingung nih. Saya baca benar-benar agak kaget. Kenapa? Jadi tentang pembiusan spinal. Dia nanya, dok, kalau saya muncul keloid di bekas tempat penyuntikan epidural operasi sebelumnya, apakah masih bisa operasi sesar lagi dengan pembiusan yang sama atau tidak? Nah, ini nih. Unik nih pertanyaannya nih. Menarik. Gimana nih? Siapa yang bisa jawab? Saya mau jawab. Jadi, keloidnya muncul di area penyuntikan epidural. Di area epidural itu, di tempat suntik epidural. Jadi dulu pernah di epidural, terus kemudian dia muncul keloid di situ. Nah, kira-kira bisa nggak dia operasi? Di bekas seksionya ada keloid nggak? Ya pasti. Dia nggak terangin, tapi nggak bilang. Tapi biasanya sih ada ya. Kalau orang keloid, ya. Harusnya ada biasanya. Nah, tapi dia muncul nih di situ. Nah, kira-kira gimana nih? Dia bertanya nih, bisa nggak dia operasi? Dia mau operasi lagi kayaknya, mau operasi sesar lagi, maunya bius setengah badan lagi atau pakai epidural. Ini elit kayaknya ya, dia SC aja pakai epidural. Ya, siapa yang mau jawab nih? Nah, siapa aja boleh, ayo. Dr. Rai. Wah, Dr. Rai mana nih? Ayo, Dr. Rai. Coba jawab. Sudah tadi jawab. Emang ini ujian satu-satu. Di Raja Ampat banyak epidural, Dr. Roy. Epidural di Raja Ampat baru masuk barangnya bulan lalu. Wih, langsung pasang dong. Nanti langsung banyak. Belum ada yang mau dipasang. Karena cuma alatnya yang datang, obatnya tidak datang. Oh, PDF nggak ada ya. Gimana menurut Abang Roy nih? Menurut Abang Roy gimana nih? Kan ada keloidnya di situ nih. Kira-kira bisa apa enggak ibu ini dibius lagi? Coba jawab ya. Jadi unik pertanyaan. Kalau namanya pembiusan spinal atau epidural, itu namanya pembiusan neuroaksial kalau kita dokter anestesi bilang. Itu ada namanya indikasi dan kontraindikasinya. Nah, biasanya memang kalau kontraindikasinya salah satunya kalau ada kelainan anatomis di bagian tulang belakang biasanya. Tapi kalau di seperti kelainan anatomis seperti keloid, sepertinya sih itu saya belum pernah baca literaturnya, tapi itu bukan termasuk salah satunya karena biasanya kalau yang kelainan anatomisnya biasanya seperti tulang belakangnya miring atau pernah kecelakaan yang kemungkinan bisa mempengaruhi pemasangannya yang menjadi lebih sulit atau nanti mempengaruhi juga kerja obatnya karena anatomisnya sudah berubah. Tapi kalau selama anatomisnya di dalam tidak ada yang berubah, sepertinya sih masih bisa gitu. Kemungkinan saja harusnya akan jadi lebih sulit pemasangannya karena kan bentuk kulitnya yang sudah
tidak rata lagi, ada keloid, jadi batas-batas anatomisnya mungkin sedikit mengganggu untuk dokter anestesinya akan memasang. Tapi nggak kebayang ya keloidnya seberapa besar ya? Harusnya kalau bekas suntikan epidural harusnya lebih kecil ya. Cuman ada muncul juga. Keloid itu kadang-kadang walaupun cuma bekas jerawat dia bisa segede. Ya. Iya, ada yang, betul. Ya, saya rasa saya setuju sama Dr. Roy. Masalahnya bukan tidak boleh, tapi mungkin sulit. Sulit, ya. Ya, tapi mungkin dokternya bisa coba. Mungkin epidural kan bisa mediana, bisa lateral, bisa paramedian, atau bisa naik, bisa turun. Jadi bisa dicari-cari ya. Tapi berisiko. Ya, tapi memang kalau maksud saya tadi, kenapa saya tanya ada keloid juga nggak di bekas seksionya? Kalau iya berarti memang orangnya yang memiliki kecenderungan keloid ya paling nggak dia udah tahu risikonya yang berikutnya akan muncul. Mungkin akan keloid juga, iya. Iya. Pasti ada ya. Oke, ada yang mau tambahin lagi? Oke, nah pertanyaan berikutnya ya. Ini juga banyak nih yang bertanya. Ini kebetulan banyak yang bertanya tentang pembiusan spinal ya, karena kayaknya topiknya banyak orang yang menjalani ini. Jadi dia kemarin operasi usus buntu, terus kemudian dilakukan pembiusan spinal. Nah, pas setelah operasinya selesai, dia bilang dia ngerasakan menggigil. Katanya dia bilang, dok itu sampai ke tulang ya dinginnya. Nah, gimana nih? Apa yang bisa kita jelaskan kepada Sobat Bius 1 ini? Siapa? Bang Yunda, Mbak Tata, Bang Hendy? Oke. Waktu spinalnya sudah selesai atau bagaimana? Iya, udah selesai spinal. Jadi dia udah selesai operasi katanya sih. Dari pertanyaan itu dia udah selesai operasi, udah beres, terus kemudian dia menggigil. Di akhir-akhir kayaknya. Mungkin mulai dari akhir operasi terus biasanya di akhir. Ya, jadi memang bisa dipahami bahwa menggigil pada orang-orang yang dioperasi dengan pembiusan spinal itu bisa karena dua hal. Dari proses dari bagaimana obat spinal itu bekerja, atau mungkin faktor lain. Kalau dari obat spinal sendiri itu, mekanismenya memang memungkinkan orang yang menjalani operasi dengan bius spinal itu akan menggigil. Jadi bisa ya, karena spinalnya ya, itu dia juga bisa menggigil ya? Ya, jadi beberapa mekanisme yang cukup panjang, sebenarnya dia nggak sederhana. Dia akan menggigil walau mungkin dia tidak kedinginan. Itu satu ya. Oke, walaupun dia nggak merasa kedinginan, tapi kok menggigil. Gitu. Menggigil. Nah, faktor yang kedua yang mungkin bisa kita kondisikan lah, itu sebenarnya kondisi environment atau lingkungan gitu. Harus dipahami memang ruang operasi itu relatif dingin dibanding suhu rata-rata di Indonesia ya. Jadi kalau kita bicara di luar negeri beda lagi. Dingin banget. Dingin banget. Ya, soalnya kalau kita bandingkan dengan literatur di luar negeri, di mana suhu mungkin kalau musim dingin suhunya 2 derajat, dia masuk ke ruang operasi itu lebih hangat. Di Indonesia berkebalikan. Mungkin sambil dijelasin ya, kenapa sih di kamar operasi dingin tuh? Banyak yang nanya juga tuh. Ya, kenapa kita harus menjaga suhu ruang operasi pada range tertentu? Itu beberapa faktor. Salah satunya untuk mengurangi angka infeksi. Jadi dengan suhu yang terkendali. Jadi dia bukan dingin sebenarnya, dia suhu yang terkendali kita kontrol. Rekomendasinya antara 20 sampai 24 derajat. Dengan kita jaga di situ, diharapkan perkembangbiakan kuman di dalam ruang operasi itu jadi lebih lambat atau terhambat gitu. Selain nanti udaranya disaring segala macam untuk menghindari infeksi. Nah, karena kita orang Indonesia ini terbiasa dengan suhu yang hangat buat di atas 28 derajat, malah sekitar 32 rata-rata kan kalau Indonesia mungkin, sehingga di dalam ruang operasi itu akan terasa jauh lebih dingin. Nah. Sensasi dingin ini akan bersamaan dengan efek dari obat anestesia ini memang akan membuat kita kedinginan.
Iya. Faktor-faktor lain tuh banyak, tapi rata-rata yang paling dominan menurut saya sih itu 2. Iya, betul. Iya tuh, karena pasti pada ngeluh, aduh dingin banget pas masuk kamar operasi tuh pasien-pasien. Oke. Ada yang mau ditambahin, teman-teman? Salah satunya juga saya tambahkan, kenapa dingin? Karena operatornya juga. Operatornya juga. Karena operator tuh memakai baju yang double di dalam kamar operasi. Kadang kalau baju operasi, kalau suhunya tidak nyaman juga, biasanya operasi kan panjang. Iya. Mungkin bisa kacamatanya berembun, terus ya tidak nyaman buat operatornya karena memakai baju operasi yang double itu panas dan bisa berkeringat memang kalau itu. Jadi memang harus dingin ya biar nyaman dia. Nanti pertumbuhan bakterinya iya. Betul. Iya itu juga sih ya. Makanya kalau suhunya panas mereka yang duluan protes ya, operator ya biasanya. Nah ini pasien banyak yang nggak paham itu tuh. Jadi tahu kenapa dingin banget gitu, banyak kan kayak gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Nah ini agak-agak susah juga nih. Jadi dia bertanya nih, Dok, saya rencana mau operasi sesar. Direncanakan dia mau biusnya nanti setengah badan katanya. Nah, tapi dia pernah operasi tulang belakang katanya, dipasang alat katanya. Dia nggak tahu alatnya apa, tapi kata dokternya dipasang alat. Kira-kira setelah operasi itu dia bisa nggak nih dilakukan pembiusan setengah badan? Nah, ini kayak soal ujian ya. Pasiennya habis operasi tulang belakang, terus kemudian dia rencana operasi sesar, spinal. Nah, untung saya cuma nanya doang. Oke, siapa yang mau jawab? Bang. Ya, saya baru mengalami ya sekitar mungkin dua minggu sebelum musim COVID kayaknya ya. Jadi di rumah sakit, saya ada kerja di rumah sakit tipe C. Itu ada pasiennya gitu ya dengan riwayat operasi tulang belakang, stabilisasi posterior, namanya stabilisasi posterior ya. Iya, stabilisasi posterior. Ya, kebetulan pasiennya tahu ya operasinya di mana, di lumbal 3, 4, 5, S1. Ya. Paham tuh biasanya dia. Kenapa? Ya biasanya dia tahu operasinya di mana tuh biasanya karena dia tahu yang bagian mana yang dioperasi ya. Tuh biasa. Jadi dibilang dipasang stabilisasi sepanjang lumbal 3, 4, 5. Waktu datang dia nggak bawa MRI-nya. Jadi tadi pada kunjungan praanestesi tadi ya, kayak tadi. Iya, yang tadi. Jadi kira-kira seminggu sebelum operasi pasiennya datang untuk ke polianestesi untuk kunjungan praanestesi penilaian praanestesi. Ternyata dari riwayat itu ya udah jadi saya memang nggak bisa ya untuk dilakukan operasi. Makanya ini mesti ditanya dulu sama pasien yang tanya ini. Dia operasinya apa, tempatnya di mana ya. Jadi apa namanya tuh kita bisa tahu kira-kira tempat daerah yang akan kita suntik itu masih bebas ya. Kalau yang pada pasien saya nggak bisa memang ya karena kenapa? Dia ada L3, L4, L5, S1-nya sudah terpasang stabilisasi posterior. Ya ini nggak memungkinkan untuk kita lakukan spinal anestesi lagi gitu karena sudah tertutup oleh besi-besi itu tadi. Besi-besi. Ya. Sama sekali nggak bisa ya kalau di area itu udah ada besinya. Saya rasa nggak bisa karena udah nggak tahu lagi mau nyuntik dari sebelah mana gitu. Iya ya, pintu masuknya tertutup. Iya. Akhirnya saya lakukan operasi dengan anestesia umum. Karena pasiennya dengan riwayat seksio dan itu dengan yang sekarang presentasi bokong juga gitu. Oh iya. Yeah. Oke. Jadi ya memang harus operasi jadi anestesia umum. Oke. Ada tambahan lain teman-teman? Terima kasih. Saya boleh nambahkan ya? Boleh. Siapa dulu nih?
Dr. Roy dulu. Dr. Roy dulu, oke. Oh, gini. Jadi ini saya juga punya pengalaman waktu pendidikan. Nah, karena masalah ini, saya kena SP. Jadi, Bang Roy jujur sekali ya. Sebenarnya, ya enggak, ya. Tapi sebenarnya... Ini dokter anestesi yang sangat jujur, ini idaman. Tapi ini enggak. Tapi ini sebenarnya jadi pembelajaran juga. Jadi karena kejadian itu saya jadi tahu kalau sebenarnya itu bukan kontraindikasi yang mutlak. Jadi itu kontraindikasi relatif karena seperti tadi saya bilang namanya tindakan epidural ataupun spinal. Karena sudah di situ ada perubahan anatomisnya terutama tulang belakang ya. Jadi kemungkinan akan kesulitan itu adalah dokter anestesinya yang akan memasang atau yang melakukan tindakan di daerah situ. Nah, kalau dibilang bisa atau tidak, kalau memang bisa di guidance dengan USG, bisa lihat celahnya, kemungkinan sih bisa. Karena tidak kan waktu stabilisasi posterior itu tidak mengubah anatomis dari medula spinalisnya. Ya selama jarum itu bisa masuk, obat anestesi lokal itu bisa masuk ke medula spinalis itu, sebenarnya bisa, tapi balik lagi akan jadi kesulitan untuk dokter anestesi yang memasang. Iya. Ini pengalaman yang sangat berharga ya. Jadi ingat terus ya, Bang ya? Iya, jadi ingat terus. Jadi langsung buka buku. Oke. Bang Hendy tadi mau kasih tambahan? Ya, itu jadi kembali lagi pentingnya kunjungan praanestesi itu gitu. Karena gini, kalau kita bicara operasi tulang punggung tuh ada dari ekor sampai leher gitu. Jangan sampai tulang operasinya di leher, mau operasinya SC, karena dua area yang berbeda. Itu bisa kita ketahui dari kunjungan praanestesi tadi. Jadi kita bisa diskusi sejauh apa operasi tulang punggungnya, lokasinya. Dan terkadang bius spinal bisa kita alternatifkan dengan epidural gitu. Cuma kita harus tahu lagi kan, operasi apa ya yang sebelumnya. Karena beberapa operasi tulang punggung kayak laminektomi, itu bikin area epiduralnya jadi nggak intak. Sehingga kalau kita alternatifkan pakai epidural, malah nggak efektif pembiusannya gitu. Malah lebih efektif kalau kita tetap stick to the plan ke spinal gitu. Jadi kalau memang hal-hal yang meragukan seperti itu, memang saran kita ketemu sama dokter anestesinya di waktu-waktu sebelum operasi. Makin ada waktu untuk persiapan, makin lebih baik. Ya, sehingga kita bisa diskusi dan mengaturlah kira-kira apa. Karena gini, ternyata kalau misalnya spinal dan epidural nggak bisa, harus general anestesi dan operasinya operasi SC. Persiapannya akan jadi beda saat operasi nanti. Karena operasi bius umum yang ditakutkan efek sampingnya adalah ke adik bayinya. Beda dari kalau setengah badan. Nah, sehingga mungkin kita harus jelaskan lebih lanjut persiapan untuk adik bayinya dan persiapan ruang operasinya bagaimana. Jadi memang kalau pada tadi saya lupa ya nanya tadi siapa. Kalau menemukan kondisi seperti itu, ada baiknya ketemu dengan tim operasi yang akan menjalankan operasinya. Apakah itu dokter bedahnya, dokter anestesinya, dan kalau misalnya dia SC atau seksio dengan mungkin dengan tim dari pediatriknya mungkin. Jadi siap-siap dokter anaknya ya kalau operasinya harus bedah bius umum ya. Iya. Ini selamat datang juga buat Dokter Zeta ya yang lagi ngunyah es krim, kayaknya enak banget. Dia punya es krim coba. Lu bukannya jaga, Jet? Saya tuh kenalan sama Mbak Rara, Bang. Oh, saya udah jaga hari Jumat kemarin, Bang. Oke. Ini buat teman-teman Sobat Bius, jadi ini juga ada beberapa di sini yang saat ini juga sedang berjuang melawan COVID dengan membantu menjadi relawan ya. Nih teman-teman
teman-teman saya hebat-hebat semua nih. Nah, ini topik FAQ udah habis nih. Nah, kita kebetulan nih ada jagoan-jagoan yang melawan COVID nih sekalian juga nih. Karena ngomong-ngomong nggak pakai limit ya, lu bayar ya? Wah, Abang nggak tahu nih Bang. Jadi, oh ya, sorry, belum saya sebutin nih. Aduh, mohon maaf nih. Jadi, Zoom kita kali ini, sorry. Jadi, meeting kita kali ini disponsori oleh yang namanya Yayasan Archipelago Scholar. Nah, lihat yang ada logonya, satunya yang ada logonya. Batata. Nah, itu Bang, disponsori oleh Archipelago Scholar. Jadi kita mantap. Zoom-nya jos ini, bebas. Widih. Oke. Jadi nah, adminnya Mbak Tata nih? Iya, adminnya Mbak Tata. Ini admin Mbak Tata. Jadi memang coba diterangin coba Mbak Tata. Mbak Tata sambil diterangkan Archipelago Scholar-nya apa sih? Banyak yang belum paham juga nih. Ini unmute dulu, di-unmute dulu. Archipelago Scholar itu adalah organisasi non-profit yang bekerja di bidang pendidikan atau pemberdayaan yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi dokter anestesio ini adalah salah satu warga binaan. Ya, salah satu inisiatif yang pas banget sama visi misi kami. Kirain warga binaan lapas. Warga binaan. 2017 base-nya di Samarinda, tapi kami biasanya berkarya di berbagai tempat di Indonesia secara kolaboratif. Sebelumnya kita sudah pernah berkolaborasi bikin misalnya emergency workshop untuk perawat dan dokter di Lombok, atau bikin workshop palliative care di Sumatera Barat, atau bikin workshop tentang spinal muscular atrophy di Yogyakarta, berkolaborasi dengan berbagai mitra. Jadi kali ini kita senang sekali bisa ikut sedikit berkontribusi dengan dokter anestesio, karena saya pikir dokter anestesio ini pas banget ya, mau memberikan informasi buat awam, dan informasi ini memang sangat dibutuhkan karena seringkali anestesi ini dianggap misterius nih oleh. Iya, betul. Misteri. Datang tadi undang, pulang tadi antar. Jadi ini istilahnya pendidikan antar pulau ya Mbak Tata ya? Jadi teman-teman kalau misalnya punya karya atau inisiatif lain yang berhubungan dengan kesehatan, intinya pendidikan atau pemberdayaan yang berhubungan dengan kesehatan, silahkan kalau mau kolaborasi dengan kami. Siapa tahu sebentar lagi diundang oleh Dr. Roy ke Raja Ampat atau Dr. Hendy ke Aceh. Nah, ini nih. Boleh nih. Boleh. Paling timur kami baru sampai ke NTT. Jadi kalau ada Papua kita akan happy sekali. Paling barat kami baru sampai di Sumatera. Ya, setelah COVID ini berakhir ya. COVID itu boleh, karena seperti misalnya kita sengaja melanggan Zoom, kita dapat donatur. Ini kita bisa bantu misalnya institusi pendidikan kesehatan yang butuh kuliah online, yang mungkin belum mampu untuk membayar Zoom sendiri, kita bisa bantu support. Itu contohnya. Jadi nggak harus nunggu pandemi selesai. Silakan. Wow, keren. Terima kasih kesempatannya, Bang Hendra. Gini ya, kita yang terima kasih nih. Saya yang terima kasih nih sama Archipelago Scholar. Oke, yang mau lebih tahu lagi tentang Archipelago Scholar, ada websitenya ya Mbak ya, archipelagoscholar.id ya, sama ada Instagramnya Archipelago Scholar, cari aja di search.